Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian masih tetap semangat, bukan? Iya, meskipun kita belajarnya masih dengan cara daring seperti ini, anak-anak harus tetap semangat ya. Iya, hari ini ketemu lagi dengan Bu Juwita. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai belajar pada hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama ya, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak, kalian sudah tahu belum? Tuhan itu menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Nah, keberadaan tumbuhan ini sangat bermanfaat sekali bagi manusia dan hewan. Karena apa? Karena hampir semua bagian dari tumbuhan ini bermanfaat untuk manusia dan hewan. Nah, Bu Guru mempunyai cerita atau mempunyai dongeng. Sebelum Bu Guru bercerita, kalian sudah tahu belum apa itu dongeng? Bagaimana ciri-ciri dongeng? Iya, dongeng itu ciri-cirinya adalah yang pertama bersifat khayal atau tidak nyata. Lalu yang kedua bersifat menghibur. Lalu yang ketiga, dongeng itu biasanya berisi tentang pesan atau moral, begitu ya. Lalu yang keempat, dongeng ini bersifat karakter tokoh. Ada yang sabar, ada yang jahat, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang dermawan, dan lain-lain. Dan karakter atau tokoh yang ada di dalam dongeng ini biasanya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, begitu ya. Nah, contoh dongeng yang terkenal di Indonesia apa saja, ayo? Iya, ada Malin Kundang, ada Bawang Merah Bawang Putih, ada Lutung Kasarung, begitu ya, dan masih banyak lagi. Nah, Bu Guru nanti akan bercerita tentang kisah pohon yang sombong. Anak-anak menyimak ya. Nah, sekarang Bu Guru akan bercerita tentang kisah pohon yang sombong. Ada satu pohon di pinggir hutan. Dia berdaun lebat sekali dan sangat kukuh. Dia adalah satu-satunya pohon yang tersisa selama bertahun-tahun. Itulah yang menyebabkan dia sangat sombong sekali. Nah, ada burung kenari yang lewat. Lalu burung kenari bilang gini, "Pohon besar, bolehkah aku hinggap di sini sebentar saja? Karena aku sangat kelelahan setelah terbang di bawah teriknya matahari." Nah, pohon besar itu dengan sombongnya menjawab, "Tidak boleh. Kalau kamu hinggap di tubuhku hanya untuk mengotori aku, itu akan membuat diriku kumal dan bau. Pergi sana," ucap si pohon. Tidak jauh dari situ, ada kancil yang mendengar percakapan burung kenari dan pohon besar. Lalu kancil pun menghampiri pohon besar itu dan bertanya, "Hai pohon besar, bagaimana perasaanmu berada di cuaca panas seperti ini?" Pohon besar pun menjawab, "Aku merasa sejuk, karena aku memiliki daun yang lebat sekali, dan aku memiliki akar yang panjang hingga menjangkau ke sungai, sehingga aku tidak merasa kehausan." Nah, pohon besar lalu bertanya kepada kancil, "Kau mau kemana, Cil?" Kancil pun menjawab, "Aku mau ke hutan sebelah, tapi kakiku terkilir. Bolehkah aku istirahat sebentar saja di sini?" Pohon besar pun menjawab, "Tidak boleh, pergi sana, cari pohon yang lain." Nah, kancil pun merasa kesal. Lalu kancil pergi. Kancil menemui ulat dan meminta bantuan kepada ulat supaya memberi pelajaran kepada pohon besar. Nah, ulat pun meminta bantuan kepada teman-temannya untuk berbondong-bondong menuju ke pohon besar tadi. Nah, ulat-ulat itu akhirnya memakan semua daun pohon besar itu. Nah, sementara pohon besar pun teriak,
"Hai ulat-ulat, pergilah dari sini, jangan makan daunku, jangan habiskan daunku, pergi sana." Nah, ulat-ulat itu pun menjawab, "Tenang saja pohon besar, aku akan menghabiskan daun-daunmu, karena daun-daunmu itu sangat enak sekali." Tidak jauh dari situ ada kancil. Lalu kancil berkata, "Rasakan pohon besar, sekarang kamu tidak punya daun-daun lagi." Nah, dengan rasa malu, pohon besar itu pun meminta maaf kepada kancil. Dia merasa menyesal karena sudah bersikap sombong pada kancil. "Maafkan aku, Cil, aku telah bersikap sombong sama kamu. Tolong maafkan aku, Cil." Nah, seperti itu ceritanya kisah pohon yang sombong. Nah, setelah kalian menyimak dongeng dari Bu Guru, ada tugas yang Bu Guru berikan. Kalian tulis di buku catatan atau buku tugas kalian ya. Yang pertama, siapa saja tokoh yang ada dalam cerita dongeng tadi. Yang kedua, bagaimana sifat atau karakter yang terdapat pada tiap-tiap tokoh tadi. Dan yang ketiga, bagaimana pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita tadi. Setelah kalian kerjakan, kalian serahkan hasil pekerjaan kalian ke guru kalian ya. Setelah kalian mempelajari tentang dongeng tadi, hal apa yang kalian dapatkan dari cerita dongeng tadi? Iya, dalam kehidupan kita pasti ada ketergantungan, begitu ya. Kita membutuhkan tumbuhan, tumbuhan membutuhkan kita. Nah, tumbuhan membutuhkan kita karena apa? Karena kita merawat tumbuhan itu, kita menjaga tumbuhan itu, dan kita juga membutuhkan tumbuhan itu. Untuk apa? Kita membutuhkan oksigen yang dihasilkan dari tumbuhan itu. Kita membutuhkan makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan. Seperti itu ya. Jadi ada pertukaran. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pertukaran pada matematika, atau yang biasa kita sebut dengan sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran. Apa itu sifat pertukaran? Jadi begini, ada dua bilangan yang jika dijumlahkan akan memiliki hasil yang sama, meskipun kedua bilangan ini ditukar tempatnya. Begitu ya. Nah, simak penjelasan Bu Guru berikut. Sifat pertukaran pada penjumlahan. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah, berlaku sifat pertukaran. Nah, sifat pertukaran disebut juga sifat komutatif. Seperti pada contoh berikut ini. Kakak meletakkan 6 kelereng di toples A dan 5 kelereng di toples B. Berapa jumlah kelereng seluruhnya? Pada gambar tersebut, ada toples A yang berisikan 6 kelereng dan toples B yang berisikan 5 kelereng. Jadi, jika kita jumlah antara toples A dan toples B adalah 6 ditambah 5, hasilnya 11 kelereng. Nah, jika kakak menukarnya menjadi 5 kelereng di toples A dan 6 kelereng di toples B, berapa jumlah kelereng seluruhnya? Kita balik, yang toples A berisi 5 kelereng dan toples B berisi 6 kelereng. Jadi 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 6 ditambah 5 sama dengan 5 ditambah 6, hasilnya adalah 11 begitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sifat komutatif penjumlahan dapat ditulis A ditambah B sama dengan B ditambah A. Nah, anak-anak, biar tambah semangat, Bu Guru punya satu lagu yang berjudul Cemara. Nah, kalian simak lagu ini, lalu kalian tirukan. Setelah itu, kalian rekam dalam bentuk video dan kalian kirimkan ke guru kalian, ya. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari.
Nah, sebelum Bu Guru mengakhiri belajar pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman agar aman. Sekian dari Bu Guru, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.